Halo Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita ketemu lagi di acara Ngopi GKI Maulana Yusuf. Bapak Ibu Saudara, apakah Anda tergolong orang yang sulit tidur di malam hari? Apakah Anda seringkali sudah berbaring di tempat tidur, tetapi sulit sekali untuk terlelap karena pikiran-pikiran Anda itu melayang kemana-mana? Seringkali tubuh kita sudah di tempat tidur, tetapi dahi kita ini masih berkeringat dan kita sibuk memikirkan begitu banyak permasalahan, begitu banyak beban dalam kehidupan kita, sehingga tidur kita pun jadi tidak berkualitas. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal yang sama juga pernah terjadi pada seorang pendeta bernama Pendeta William Wood. Di dalam tulisannya, dia mengaku dia seringkali sulit tidur, mengalami insomnia. Sebagai pendeta, dia melakukan begitu banyak hal setiap minggunya. Dia adalah seseorang yang sangat sibuk dan kesibukannya itu seringkali membuat dia itu merasakan ketegangan. Bahkan pada malam hari, dia kemudian juga menjadi sulit tidur karena pikiran-pikiran yang masih dia bawa sampai ke tempat tidurnya. Di tengah ketegangan yang seringkali dia rasakan pada tubuh, hati, dan pikirannya, Bapak Ibu Saudara, Pendeta Will ini kemudian mendapat pertolongan karena melihat sesuatu. Dia melihat sang istri mencuci piring sambil bernyanyi. Dan ketika melihat hal itu, Bapak Ibu Saudara, dia mengatakan seperti ini kepada dirinya sendiri. Lihatlah Will, betapa bahagia istrimu. Sudah 18 tahun kau menikah, dan selama ini istrimu sudah ribuan kali mencuci piring. Andai kata pada saat mulai hidup berkeluarga, istrimu membayangkan betapa banyaknya piring yang harus dicucinya selama 18 tahun mendatang, kau tidak tahu apa jadinya. Bila piring yang harus dicuci selama 18 tahun dikumpulkan jadi satu, jumlahnya mungkin memenuhi gudang besar di pelabuhan. Bila hal seperti itu terlintas dalam pikiran seorang istri yang masih muda, dia pasti akan merasa ngeri dan tak sanggup menghadapinya. Will kemudian berkata kepada dirinya sendiri, istri saya tidak keberatan mencuci piring karena setiap kali ia hanya mencuci beberapa piring saja. Bapak Ibu Saudara, semoga Anda menangkap apa yang dimaksud oleh Pendeta William Wood ini. Setiap hari Bapak Ibu Saudara kita menghasilkan piring kotor. Dan kalau mau dikumpulkan, ada begitu banyak piring kotor yang sudah kita hasilkan dari dulu sampai sekarang. Tetapi toh kita merasa bahwa mencuci piring itu bukanlah satu pekerjaan yang sangat berat. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita melakukannya satu demi satu. Kita melakukannya bagian per bagian, hari demi hari. Saya pikir tidak ada orang yang menumpuk piring kotornya dari tahun lalu sampai tahun sekarang baru kemudian dicuci. Jelas itu menjadi satu hal yang akan sangat memberatkan, sangat menyulitkan. Tetapi karena kita melakukannya bagian demi bagian, hari demi hari, maka hal itu menjadi mungkin untuk kita lakukan. Di saat yang sama, saudara, kita juga tidak mencuci piring yang belum kita gunakan. Kita tidak mencuci piring yang baru kotor di hari esok. Dan ini mau menggambarkan bagaimana kita seharusnya mengelola beban-beban kehidupan kita, mengelola persoalan-persoalan hidup kita. Persoalan itu harus kita selesaikan satu demi satu, tidak boleh kita tumpuk begitu saja, sebab lama-kelamaan itu bisa menjadi hal yang sangat memberatkan kita. Tetapi di saat yang sama, persoalan-persoalan itu juga harus kita manage sesuai dengan kapasitas kita. Apa yang tidak bisa kita kontrol di hari esok, biarlah itu menjadi bagian di masa depan. Dan kita di masa yang sekarang tetap menjalankan tugas kita sebaik mungkin tanpa terlalu dikuasai oleh kekhawatiran akan masa depan. Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 34 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara, dari kalimat ini Tuhan Yesus tidak menyangkal bahwa sebagai manusia kita memang akan mengalami kesusahan. Sebagai manusia kita memang akan mengalami berbagai pergumulan.
Penderitaan adalah bagian dari perjalanan hidup seorang manusia. Meskipun demikian, Tuhan mengajak kita untuk mengontrol diri kita sendiri agar segala beban, kekhawatiran, pergumulan tersebut tidak menjadi hal yang kemudian menekan dan menguasai hidup kita sedemikian rupa. Tuhan Yesus sepertinya mau mengajak kita untuk mengerem diri kita sendiri kalau sudah mulai kebablasan. Kamu bahkan tidak tahu sampai kapan kamu hidup, kamu tidak tahu berapa usiamu. Jadi ketimbang memfokuskan pikiranmu pada hal-hal yang belum bisa kamu mengerti, fokuslah pada apa yang menjadi bagianmu hari ini. Fokuslah mengerjakan tanggung jawabmu saat ini. Dan sebenarnya Bapak Ibu Saudara, dengan mengerjakan bagian kita hari ini sebaik mungkin, kita sedang mempersiapkan hari esok kita. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mari Bapak Ibu Saudara, kita fokus pada apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita hari ini. Dan ketika malam hari tiba, mari kita merilekskan tubuh kita, merilekskan pikiran kita, mengucap syukur kepada Tuhan karena kita disertai sampai malam hari tiba. Dan biarlah kita bisa beristirahat dengan tenang. Ketika esok tiba, kita kembali berjuang untuk melakukan bagian kita sebaik mungkin. Kiranya Tuhan menolong kita.